Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, pertemuan kita hari ini kita akan mengambil tema pembahasan yaitu tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana sabda Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, wa inna bani Israila tafarraka ala sintaini wa sab'ina millah. Sesungguhnya Bani Israel terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa tabtariku ummati ala zalazin wa sab'ina millah. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa millatan wahid. Seluruhnya masuk neraka kecuali satu golongan. Qalu wa man hiya ya Rasulullah. Para sahabat berkata, siapakah dia ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu orang-orang yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku, wahya ahlus sunnati wal jamaah. Dialah ahlus sunnah wal jamaah. Di dalam ilmu tasawuf ada 4 syarat yang harus dipenuhi hingga ia atau seseorang disebut ahlus sunnah wal jamaah. Yang pertama ialah mengikuti atau berguru kepada ulama. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah atau hamba yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal ulama'u warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan dalam mengikuti ulama kita harus mengikuti ulama yang memiliki sanad keilmuan yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah, al-isnadu minad-din. Sanad atau silsilah adalah bagian dari agama. Walau lal isnadu laqala man sya'a ma sya'a. Andai bukan karena sanad atau silsilah, maka semua orang bisa berkata sesuai kehendaknya. Muhammad bin Sirin berkata, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Inna hasal ilmu dinun. Pansuru amman ta'husuna dinakum. Maka lihatlah dari siapa kalian menerima atau mengambil agama kalian. Jadi syarat yang pertama orang yang disebut ahlus sunnah wal jamaah ialah memiliki sanad atau silsilah keilmuan. Kemudian saudara-saudara sekalian, syarat yang kedua orang yang disebut ahli sunnah wal jamaah ialah berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima
kitaballahi wa sunnata nabihi. Artinya telah aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah nabinya, sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Junaid Al-Baghdadi berkata, ilmuna hadza muqayyadum bil kitabi was sunnah. Faman lam yaqra'il Qur'ana wa lam yaktubil haditha wa lam yujalisil ulama'u la yubtada bihi bi hasya'ni. Ilmu kita ini terikat oleh Al-Quran dan Sunnah. Maka barang siapa yang tidak belajar atau mendalami Al-Quran dan hadis dan tidak pernah duduk di depan para ulama, maka tidak boleh diikutkan dalam kegiatan ini. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, syarat yang ketiga orang yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah memiliki ibadah, akidah dan akhlak yang baik, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di suatu waktu tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan berambut sangat hitam. Tidak tampak padanya bekas perjalanan jauh dan tidak seorang pun di antara kami mengenalnya. Hingga kemudian dia duduk di hadapan Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu menempelkan kedua lututnya ke lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, ya Muhammad, akhbarni anil Islam. Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Faqala al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tis zakah wa tasumu ramadan wa tuhujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa bulan Ramadan dan pergi haji bila mampu. Kemudian orang itu yang tak lain adalah Jibril alaihissalam berkata, Anda benar. Kami semua heran, dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Kemudian orang itu, Jibril alaihissalam bertanya lagi, qala fa akhbarni anil iman. Beritahu aku tentang iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik maupun takdir yang buruk. Kemudian Jibril alaihissalam berkata, Anda benar. Kemudian dia bertanya lagi, qala fa akhbarni anil ihsan. Beritahu aku tentang ihsan. Qala an ta'budallahi ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak melihatnya, maka dia melihat engkau. Maka orang yang melaksanakan rukun Islam disebut muslim atau ahli ibadah. Orang yang melaksanakan rukun iman disebut mukmin, artinya orang yang berakidah. Dan orang yang melaksanakan rukun ihsan disebut muhsin, artinya orang yang berakhlak.
Kemudian yang terakhir, saudara-saudara sekalian, yang harus dipenuhi oleh orang yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah orang yang memiliki hati yang bersih, hati yang tenang, hati yang selalu bersyukur dan berzikir kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah yang menurunkan sakinah, ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Likulli syai'in saqalatun wa saqalatul qalbi zikrullah." Setiap sesuatu ada pembersihnya, dan pembersih hati adalah zikrullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha la yansuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yansuru ila qulubikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada wajahmu dan hartamu, tetapi Ia melihat kepada hatimu. Demikianlah saudara-saudara sekalian yang harus dipenuhi apabila kita termasuk dalam golongan yang selamat, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua dan menjadikan kita termasuk dalam golongan yang masuk ke dalam surga, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.